Mm-mm. Mas ini mau kemana mas? Oh di dalam ada ya diambil. Kalau di luar sana nggak usah diambil, oh barang-barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa ketemu lagi bersama Ungkap Riwayat TV. Di video kali ini saya akan berziarah ke makamnya Sunan Muria. Untuk sampai ke makamnya saya harus menaiki anak tangga kurang lebih 1 kilometer. Makamnya terletak di Gunung Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo. Beliau dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah Tayo, Pati, Juwana, Kudus, dan di lereng Gunung Muria. Sunan Muria merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar Gunung Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Mbah Umar Said. Beliau adalah keturunan dari Pangeran Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sunan Muria memiliki peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu, dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali yang soleh dan bijaksana. Beliau hidup sederhana dan berdakwah dengan cara yang sangat efektif, menggunakan bahasa dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Beliau banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat sekitar. Salah satu tempat yang sangat dihormati dan sering menjadi tujuan ziarah adalah makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria di Desa Sarirejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap harinya banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan berdoa. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putri dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga tanah Jawa. Sunan Ngudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, beliau dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngadilangu. Raden Umar Said juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal akan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru Raden Umar Said dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono ini menimbulkan pertumpahan darah, di mana adik seperguruannya menculik Dewi Roroyono yang kemudian menyerang dan mengerahkan Aji Pamungkas kepada Raden Umar Said. Namun hal itu justru menjadi serangan berbalik dan mengenai Kaffa hingga ia tewas. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Di antaranya adalah pelana kuda yang sering digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria.
dalam meminta hujan saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan tersebut bernama Guyang Cekatak atau memandikan pelanak kuda dari komplek Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Di sini pelanak kuda dicuci dan kemudian dipercikan ke warga yang selanjutnya berdoa dan sholat meminta hujan. Ritual diakhiri dengan makan bersama berupa sayuran, opor, gulai kambing, dan dawet. Dalam menyampaikan dakwahnya, Raden Umar Said banyak mengadopsi metode yang digunakan ayahnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Namun beliau lebih memusatkan dakwahnya ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di Desa Colo, yaitu salah satu desa yang ada di puncak Gunung Muria. Dari nama gunung inilah sebutan Sunan Muria muncul. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan masyarakat setempat keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Selain mengajarkan Islam di Gunung Muria, beliau memperluas ajarannya ke daerah Tayu, Kudus, dan Juwana. Beliau beserta keluarganya dan para muridnya dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Ini dikarenakan beliau dan para pengikutnya naik turun gunung setinggi 750 meter untuk berdakwah. Raden Umar Said lebih meniti beratkan ajarannya kepada rakyat jelata daripada bangsawan. Metode dakwah beliau sering disebut topongeli, yang berarti menghanyutkan diri dengan masyarakat, sehingga beliau lebih mudah dalam mengajak masyarakat masuk Islam. Beliau juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut, sehingga ajaran yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat dalam berdakwah. Sunan Muria menerapkan beberapa metode, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Perjalanan dakwah Raden Umar Said tidaklah mudah, meskipun kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kebanyakan penduduk di gunung masih menganut kepercayaan turun-temurun yang kental dan sulit diubah. Oleh karena itu, beliau menggunakan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Kedua, yaitu mempertahankan kesenian gamelan wayang seperti Sunan yang lain. Raden Umar Said masih mempertahankan musik daerah seperti gamelan dalam mengajarkan agama Islam. Beliau tidak mengubah adat yang ada, namun justru memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Sunan juga menciptakan beberapa tembang Jawa. Selain mempertahankan tembang Jawa, beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berisi ajaran Islam di dalamnya. Demikian penjelasan mengenai beberapa kesaktian atau keistimewaan Sunan Muria. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah makamnya Sunan Muria. Masya Allah, sangat penuh sekali orang-orang yang berziarah ke sini. Sampai-sampai harus mengantri dulu. Diteliti sebelum keluar. Lopati. Belasannya kosong nggak? Belasannya kosong. Ada yang itu. وحاشاكم فإنا إذ أتيناهم وقلنا حين سلام الله يا سلام
saya menuju pintu keluar. Kita lihat air karomahnya. Inilah air karomah peninggalan Sunan Muria. Air ini mampu menyembuhkan penyakit, insya Allah. Setelah orang-orang yang berziarah pasti pulangnya mengambil dulu air ini.